Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pagi ini kita sedang menuju ke hotel tempat penyelenggaraan MPGU di kota Batam. Insya Allah kita akan bertemu dengan teman-teman alumni, baik yang baru lulusan kemarin dan lulusan yang lama. Kita akan bahas banyak hal untuk meningkatkan sisi profesionalitas, skill maupun karakter mereka. Bagaimana keasikan acaranya? Nanti kita simak sama-sama di hotel, insya Allah. Tinggal dua, ini peralatan untuk cabut rumput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, event MPGU ini kayak event pembukaan ya. Sebelum di wilayah tersebut kita adakan basic dan kita adakan upgrading ya. Mengapa event MPGU ini menjadi penting? Karena memang di lapangan ya kita lihat kawan-kawan Pastrooper meskipun mereka memiliki keterampilan skill yang bagus ya, tapi kita lihat dari daya juang mereka di lapangan kurang. Bagaimana membentuk Pastrooper generasi unggul yang memiliki 3 bekal. Memiliki berapa? 3 bekal. Yang pertama adalah profesional, yang kedua adalah beradab, dan yang ketiga adalah berdaya juang. Salam Pas. Buku itu Bapak dan Ibu sekalian, kita coba sarikan dari beberapa karakter unggul yang dimiliki oleh Satgaris Mujahid. Dan harapannya para Pastrooper nanti bisa mencontoh 10 karakter minimal ya, 10 karakter yang ada di buku tersebut. Menjaga harmoni dalam keluarga dan masyarakat. Tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amal bil arkan gitu ya. Itu lebih ngajar ya. Cuman ketika kita tahu itu pengertiannya, seandainya Bapak Ibu misalkan ini ya, kita ternyata ada dalam satu kondisi kita berada di tepi jurang. Di tepi jurang itu kita berdiri ya, kemudian di belakang sana ada orang tua kita sedang menggurau dengan kemudian ya, orang tua kita tadi berteriak kepada kita yang sedang berdiri, "Mak, lompat saja." Kira-kira kita lompat nggak? Sudah. Bahwasanya diri kita ini adalah hambanya. Diri kita adalah hambanya. Kalau Pastrooper profesional, beradab, berdaya juang, Allahu Akbar. Pegang lagi. Itu bahasa gampangnya, selangnya kecepit, selangnya melintir, darahnya nggak bisa masuk kan? Biarkan 3 hari, udah jadi apa? Pembusukan itu juga, maka harus dipotong. Itu majikan dulu ya. Jangan dipotong. Tulang pinggang yang kelima. Namanya pinggang. Namanya apa? Pinggang. Sudah dapat pinggang? Sekarang cari rusuk yang terakhir. Masuk lagi. Ada rusuk yang terakhir? Ada antara keduanya dinamakan pinggang. Dapat nggak Pak? Saya ulangi lagi ya. Sudah? Coba. Dari mulai punuk ke bawah, itu namanya punuk. Punuk yang paling besar. Ini ada yang nggak punya? Mas saya nggak temukan punuknya. Astagfirullah. Diet. Ya pertama itu kan anak itu ada skoliosis. Terus saya dari riwayat diabetes. Nah itu kan gula itu 200, pernah gula itu 410. Habis itu kan ikhtiar dengan bekam ya, dengan herbal gitu. Alhamdulillah turun di kisaran 200. 200 itu gula puasa. Udah itu sampai kalau gula darah sesaat itu 290 sampai 300. Badan lemes gitu kan. Jadi
nengok-nengok lah di Facebook kan ada PAZ pengobatan akhir zaman. Jadi saya buka di YouTube. Kok ini fenomenal sekali gitu kan penemuannya gitu. Tanpa operasi, tanpa alat, tanpa obat, tanpa jimat gitu kan. Dari situ Bu ya. Iya, dari situ kepengen saya ikut. Alhamdulillah di grup herbal itu ada yang share itu pelatihan PAZ bulan April di Batam kemarin. Langsung saya daftar. Waktu itu kelasnya di skoliosis, saya ikut duluan skoliosis ya. Kepengen ngobatin anak juga gitu. Habis itu langsung ikut upgrading basic. Setelah selesai pelatihan waktu itu saya di praktek antar peserta. Kok badan saya enak, kok badan saya ringan gitu. Biasa betis ini sakit, kalau malam juga dipijitin gitu kan. Alhamdulillah kok enak, ringan gitu. Udah berbulan-bulan itu saya nggak mau lagi lah ngetes ini, tes darah itu kan. Soalnya angkanya tinggi terus. Setelah itu penasaran saya itu, pengen membuktikan bener nggak ini gitu kan. Setelah saya cek gula darah puasa itu 94. Sudah selesai untuk makan. Langsung 94 itu. Dan sudah selesai untuk belanja di pastor. Kemudian dimotivasi oleh suami saya itu kan untuk selalu belajar supaya ilmu ini bermanfaat untuk orang lain. Terus skoliosis anak juga sudah membaik. Kalau sudah selesai semua silakan kembali, kita coba lanjutkan. Dan alhamdulillah sekarang udah banyak lah yang orang kepingin berobat dengan PAZ ini. Iya, menurut saya ilmu PAZ itu mengatasi masalah yang rumit itu menjadi simpel. Semua mungkin background saya mungkin agak ke medis ya Pak. Jadi setelah tahu PAZ tuh simpel banget gitu. Nah, sebuah penyakit itu jadi simpel aja dibikin. Dan cara mengatasinya pun menurut saya cara yang benar-benar nggak ngefek kimianya gitu, nggak ada kimianya sama sekali karena benar-benar nggak pakai obat gitu kan. Kalau sekarang udah berapa pasien? Latihan kebetulan kami punya ruhat ya, kurang lebih baru 93. Itu yang terdata sih. Yang paling sebenarnya setiap ini Pak, saya ini ya. Setiap habis terapi pasien itu sebenarnya setiap pasien itu membuat saya nggak percaya, loh kok bisa ya saya sendiri yang penterapi, Masya Allah itu kok bisa ya langsung enakan, pasiennya juga langsung enakan gitu kan, ketawa, kok bisa ya Mbak, pada nanya kok bisa ya kayak gini aja udah progres gitu kan. Nah itu, tapi yang paling menurut saya berkesan banget itu saya pernah nolongin bayi itu usianya kehamilan kurang lebih 6 bulan, tapi karena kontraksi dini, ibunya kontraksi dini, jadi harus dilahirkan. Nah, jadi waktu itu saya menerapkan beberapa gerakan dari PAS gitu kan. Itu bayi datang itu emang bener-bener udah biru semua. Nafasnya pun nggak ada lagi. Cuman ada detak jantung aja, cuma detak jantung. Gerakan paru-parunya nggak ada lagi. Kemudian saya lakukan gerakan PAS. Masya Allah banget itu bayi yang perkiraan mungkin kalau kata dokter itu nggak lama lah 30 menit gitu kan. Kemudian bismillah ya, setelah saya lakukan gerakan berapa jurus PAS itu Pak, itu kembali merah bayinya. Dan pergerakan rongga dadanya itu Masya Allah langsung bergerak. Itu kan saya Masya Allah kok gini gitu. Nah padahal oksigen nggak maksimal ya kan gitu. Nah, gitu itu menurut saya yang Masya Allah banget ya, ternyata gerakan ini buat bayi yang awalnya biru tuh jadi merah dan gerakan rongga dadanya tuh ada gitu. Itu gerakan apa kemarin? Saya kasih RJP Alapas ya rasanya. Bisa nggak? Kenapa harus diajar? Kenapa harus PAZ? Karena PAZ itu membuat kita ya beralih ya, hijrah dari yang nggak toyib menjadi toyib. Mungkin selama ini kita menterapi orang gitu kan, atau menggunakan obat tertentu ya Pak ya. Jadi kita lebih ke gimana ya, kalau misalnya kita ngasih orang, kita berpikir kan ya udah ini nanti kasih obat ini pasti sembuh gitu. Tapi kalau kita sebagai penterapi PAZ,
Udah bismillah, kita bergantungnya sama Allah. Yang penting kita ikhtiar. Allah yang nyehatin, bukan karena obat ini, bukan karena saya gitu. Itu sih. Alhamdulillah, terima kasih kepada tim pusat yang sudah menyelenggarakan program MPGU di Batam ini, sehingga kami alumni dari pelatihan PAS Al-Kaso ini bisa berkumpul kembali, bertemu dengan teman-teman, dan yang jelas selain silaturahmi yang terjalin kembali adalah ilmu yang luar biasa, karena banyak sekali yang baru yang disampaikan yang insya Allah aplikatif untuk kita gunakan dalam menterapi umat ini. Kenapa harus PAZ? Karena ilmu ini luar biasa, karena pertama kali saya ikut pelatihan 2019 di Sidoarjo itu selesai pelatihan 2 hari langsung saya praktekkan ke orang tua saya, ke bapak saya yang alhamdulillah dengan metode yang sangat sederhana. Usia bapak saya yang 82 tahun yang sudah kesulitan sebenarnya dalam hal berjalan, tapi alhamdulillah bisa langsung mendapatkan manfaatnya. Terima kasih.